kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Mata Jurnalis. Baik Pak Amir selaku Ketua PWI Jawa Tengah. Pak Amir, bagaimana tuntutan kompetensi wartawan untuk menyampaikan fakta nanti di tahun 2021? Ya, saya berharap forum uji kompetensi wartawan itu tidak sekadar menjadi forum formalisasi seorang wartawan atau bahwa dia berprofesi dan kemudian menjalani UKW dan mendapatkan sertifikat. Saya tidak ingin itu, tetapi betul-betul itu dihayati sebagai sebuah kebutuhan profetik ya. Artinya begini, selama ini kan UKW itu membuat wartawan enggan untuk mengikuti. Wong saya sudah berpraktek sebagai wartawan, kenapa harus mengikuti ini? Begitu. Banyak yang kemarin-kemarin itu menyatakan begitu. Tetapi ketika Dewan Pers itu mensyaratkan banyak hal, misalnya untuk menjadi seorang pemimpin redaksi mesti bersertifikasi utama misalnya. Untuk mendapatkan hak-hak di dalam ini fellowship jurnalis COVID ini yang tiap bulan itu mendapat insentif dari Dewan Pers, itu juga harus tersertifikasi apakah muda, apakah madya, apakah utama. Banyak hal yang kemudian menjadikan kartu UKW itu menjadi semacam tanda sakti, gitu, tanda sakti bagi wartawan. Saya tidak ingin itu hanya menjadi formalitas. Tetapi kompetensi itu butuh meyakinkan diri sendiri bahwa kita itu memang profesional. Gitu. Profesional itu seperti apa? Kita kuat secara teknis, memang mampu ya, memang mampu sebagai wartawan kita punya skill gitu. Tetapi secara etis kita juga harus punya kemauan untuk menjalani dunia kewartawanan ini. Artinya bahwa dunia kewartawanan bukan sekedar ruang yang terdominasi oleh kemampuan teknis, tetapi harus diperkuat juga oleh ini pilar-pilar etika. Ya, ini sekaligus pesan untuk teman-teman wartawan yang senior yang menonton Mata Jurnalis. Jadi harus mengikuti uji kompetensi wartawan, begitu ya Pak Amir? Ya, makin banyak yang sekarang ini berkeinginan untuk ikut, dan kami selalu siap. Februari nanti juga ada kita Februari untuk slot 30 wartawan nanti. Ya. Kemarin pelaksanaannya dilaksanakan di saat pandemi ya Pak Amir? Ya, sekali kita melaksanakan di saat pandemi itu uji coba, dan insya Allah nanti tahun depan ini kita akan menyelenggarakan beberapa kali, setidak-tidaknya dalam 1 tahun itu kita ada 3 kali lah pinginnya nanti. Apa perbedaan yang dilaksanakan saat pandemi kemarin? Apakah itu dilakukan secara virtual atau memang tetap datang? Tetap datang secara fisik, tetapi dengan prokes yang sangat ketat. Itu memang syaratnya seperti itu. Bahkan PWI Pusat itu membuat surat edaran mensyaratkan peserta, penguji, panitia itu harus menjalani rapid test terlebih dahulu. Ya. Berarti kemarin juga pada di rapid test begitu ya Pak Amir? Nah, selain UKW yang dilaksanakan tengah pandemi, ini karya-karya Pak Amir juga banyak yang dibuat pada saat pandemi. Salah satunya buku yang saya bawa ini ya, pemirsa, ini adalah Tembang Kegelisahan, Puisi Amir Mahmud NS. Ini pemirsa bukunya. Ya, ini boleh diceritakan Pak, ini karya ini berupa puisi-puisi yang Bapak tulis pada saat pandemi atau apa saja isinya? Ya, ada sebagian yang sebelum pandemi, tetapi lebih banyak itu pada saat pandemi memang. Apa yang Bapak tulis di situ? Jadi begini, sebenarnya yang saya siapkan untuk diterbitkan bersama seorang penyair Semarang, itu bukan buku ini, tapi saya membuat kumpulan puisi bersama yang berjudul Liputan Hati Reportase Sunyi. Itu yang kami siapkan dengan Liputan lebih Hati Reportase Sunyi. Apa isinya? Isinya macam-macam lah itu, kalau itu campuran ya dari dua penyair begitu. Tetapi kemudian saya di sepanjang COVID ini tiap hari mencoba untuk merenung, kemudian menulis banyak hal. Kalau puisi ini kan sebenarnya refleksi dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan gitu, dan kemudian juga ada gagasan-gagasan tentang kemanusiaan, tentang politik dan sebagainya. Ini setiap hari saya mencipta, menghasilkan banyak, dan kemudian ini tiba-tiba sudah menjadi 68 puisi. Ada saran seorang penyair Semarang, Mas Hendri TM, Pak, dibukukan aja. Nah, ini ternyata kita bukukan mendahului dari yang saya rencanakan bersama kawan saya yang penyair tadi. Lebih suka mana, nulis puisi atau nulis berita, Pak? Sama saja sih sebenarnya. Ini juga reportase hati kok sebenarnya. Kalau puisi itu reportase rasa, reportase hati. Misalnya kita bicara tentang kegelisahan, bicara tentang hal-hal yang mungkin sedih, muram,
kemudian juga mendung, itu kan banyak hal yang memang menjadi diksi-diksi bagi orang-orang yang menyenangi puisi. Oke. Tembang Kegelisahan ini adalah representasi dari tahun 2020 kemarin, Pak? Iya, iya. Walaupun mungkin secara umum ini adalah kegelisahan bangsa, tapi juga ada kegelisahan personal. Kalau kegelisahan wartawan? Kegelisahan wartawan ada juga di sini. Bahkan sebenarnya di dalam buku puisi yang saya rencanakan di dalam antologi yang pertama itu, saya menulis banyak puisi tentang kegelisahan wartawan. Ada 6 puisi kalau nggak salah. Kalau di sini secara khusus tidak ada, tetapi saya tetap menganggap bahwa ini adalah produk reportase yang disajikan di dalam bentuk puisi. Bahkan sebentar lagi kayaknya muncul ini tentang candi ya, Pak? Iya, itu ada kawan yang meminta saya untuk ini. Jadi hari-hari ini saya sedang menyentuh candi. Kadang-kadang kalau pas senggang gitu saya datang ke hampir semua candi di Jawa Tengah nanti akan saya kunjungi. Ini bagaimana ketika malam, bagaimana ketika siang, bagaimana ketika pagi. Saya harus membolak-balik referensi sejarah, bahkan menyimak ini tafsir-tafsir prasasti dan sebagainya. Ini saya pikir saya kepengen ini berbeda karena memang belum ada antologi pribadi yang berisi puisi-puisi candi. Ada kumpulan antologi bersama 50 penyair kalau nggak salah. Tetapi saya pikir kalau ini bisa lahir itu nanti akan menjadi sejarah penulisan saya lah. Gitu. Apa yang ingin diangkat, Pak? Yang saya angkat itu adalah kebanggaan sejarah. Kebanggaan sejarah sama hal-hal yang secara metafisika itu kita artikan sebagai ini dulu orang bisa mencipta seperti ini. Mencipta seperti ini. Bahkan ada candi Plausan itu di daerah Klaten yang merupakan persembahan cinta dari Rake Pikatan kepada Pramodya-Wardhani misalnya ya. Ini kok seperti Taj Mahal di India misalnya, tetapi di dalam bentuk yang lebih kuno. Karena sebenarnya candi yang paling terkenal di dunia, Angkor Wat di Kamboja, ini itu baru dibangun 2,5 abad setelah Borobudur. Betapa sejarah kita itu sebenarnya lebih tua, ya lebih dahsyat lah menurut saya itu. Itu yang ingin diangkat melalui nanti puisi. Boleh dibocorkan Pak judulnya kira-kira apa? Percakapan dengan Candi. Percakapan dengan Candi. Ziarah kita ziarah maka sebenarnya saya kepengen membuat judul yang berbeda, tetapi kata-kata candi kan harus ada. Semula itu judulnya adalah Ziarah Angan Nirwana. Oke. Ziarah Angan Nirwana menjadi percakapan dengan candi. Nanti kita nantikan di tahun 2021. Iya, mudah-mudahan. Nah, kiranya ini untuk peran media menyajikan fakta itu tema kita kali ini. Kalau bisa diambil closing statement, apa yang ingin Pak Amir sampaikan kepada masyarakat? Ya, masyarakat, mari kita bekerja sama dengan media, dengan wartawan untuk betul-betul merawat, menjaga kebenaran itu sebagai hal yang suci milik kita bersama. Kita jangan kalah dari buzzer, kita jangan kalah oleh kepentingan-kepentingan yang hanya yang memperjuangkan kelompok, memperjuangkan politik. Apalagi hari-hari ini sangat sensitif kita menyongsong 2024. Gitu. Dan semakin cerdas bermedia tentunya. Betul. Baik, Pak Amir terima kasih sudah berbagi di Mata Jurnalis, dan pemirsa terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Saya Mira Azhara pamit. Selamat sore, sampai jumpa.